Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di channel saya, di channel Putra Jejak Alam. Aku salah lagi ya. Oke, di sini saya berada di Persawahan Masih ya. Saya sedang ini aja, sedang adem ya, berteduh aja karena panas banget cuaca teman-teman. Dan sini tadi saya habis berpetualang aja menjelajahi jalur-jalur bukit sana. Dan alhamdulillah banyak sekali keunikan, banyak sekali satwa-satwa yang emang sangat unik ciptaan yang kuasa ya. Oke, di sini saya sahabat mau mengedukasikan saja, kita review aja ya. Jadi mungkin sahabat sudah tahu semua banyaknya ular-ular yang berbisa tinggi, berbisa mematikan. Dari Asia Tenggara sampai ke luar negerinya itu berbagai macam hewan ular yang mempunyai berbisa tinggi mematikannya. Mungkin sebagiannya sudah pada tahu semua ular-ular yang di sekitaran kita yang sering ditemukan itu. Nah, di sini saya akan membahas beberapa ular yang sangat mematikan itu mulai dari waktunya. Waktu tercepat dan sampai waktu terlama. Jadi durasi efeknya itu mematikannya itu banyak variasi ya. Ada yang 1 jam, ada yang setengah jam, sampai ada yang hitungan menit. Nah, di sini saya ingin memberikan edukasi saja, sama-sama belajar. Jadi 5 hewan yang berbisa mematikan itu menurut dari waktunya. Yang kelima itu salah satunya ular welang atau weling ya. Jadi ular weling ini mungkin semua sudah pada tahu, dia ular yang sangat berbisa mematikan, bercorak hitam putih ataupun kuning hitam. Yang ular itu cuman panjang sampai 1 meter, bahkan bisa paling besarnya 1,5 meter. Ular itu berbisa mematikan, sangat bahaya, dan dari gigitannya dia tidak terasa apa-apa. Ular weling itu seperti digigit semut, bahkan tidak sama sekali, tapi mempunyai bisa yang sangat luar biasa. Dia bisa bertahan dari bisanya itu selama 2 jam. Jadi 2 jam saja, bahkan bisa lebih cepat tergantung dari imun tubuh kita ya. Nah, itu ular welang ataupun weling. Jadi itu golongan ular paling mematikan di Indonesia, bahkan di luar negeri pun gitu ya. Yang keempat ada ular taipan. Nah, ular taipan ini golongan ular-ular yang mematikan gitu ya, sama saja ya, dia beradaptasi di perhutanan, bahkan di tempat-tempat yang penuh dengan kelembapan juga. Ular ini mempunyai bisa yang sangat berbahaya. Virusnya sama, nggak jauh beda dengan ular yang lainnya. Dia menyerang pada anggota tubuh, bahkan bisa menyebabkan pada kematian. Nah, ular tersebut bisa mematikan bertahan sampai setengah jam. Nah, jadi dia cuman bisa bertahan sampai setengah jam aja, 30 menit. Nah, itu makanya kan mantap sekali ya, ular taipan itu dia cuman bisa bertahan sampai 30 menit saja dari racunnya tersebut. Jadi hati-hati teman-temannya. Nah, ular yang selanjutnya, yang urutan ketiga itu ular black mamba. Mungkin teman-teman sebagian tahu ya, ular black mamba itu dia ular yang sangat berbahaya sekali. Di kita jarang ya, dia adanya di jalur luar negeri. Dia mempunyai racun yang sangat luar biasa, dan dari efek gigitannya tersebut itu cuman bertahan sampai 20 menit saja. Nah, itu ular black mamba itu ya. Jadi dia masih golongan ular yang berbisa mematikan.
yang sangat luar biasa ya sahabat ya teman semua. Dan selanjutnya itu ular king cobra. Nah, ular king cobra mungkin semua udah pada paham ya, sering ditemukan ular yang sangat berbisa dan dia beradaptasi habitatnya di hutan bambu. Jadi lingkungannya dia itu di hutan bambu, di dedaunan kering di bawah pohon bambu ataupun bahkan di lubang-lubangnya. Nah itu habitatnya ya. Jadi dia tuh ular berbahaya, berbisa mematikan. Sekali gigitan dia bisa mengeluarkan racun yang sangat banyak sekali. Dia ular yang sangat besar ya. King cobra itu ular sangat besar dan sangat mematikan. Dia bisa membunuh dalam hitungan menit saja, ular king cobra. Dan tapi udah ada sebagian rumah sakit serumnya, udah ada serumnya ya. Cuman kan kalau kita telat menangani itu bisa berefek fatal. Dan yang terakhir ini, yang pertama teman-teman, ular yang sangat mematikan, mungkin semua sudah pada tahu semua di lingkungan kita, itu ular piton ataupun sanca kembang. Nah, ular sanca kembang itu termasuk ular yang sangat berbahaya. Dia tidak berbisa, tapi kenapa bisa dijuluki ular yang paling mematikan, yang paling tercepat? Karena dia bisa membunuh dalam sekejap dengan mangsanya itu menggunakan liritannya yang sangat luar biasa. Jadi si mangsa itu bukan hanya dengan racun, tapi dengan liritannya dia bisa kehabisan napas dan bisa tak bernyawa. Nah itu. Jadi urutan yang pertama itu yang paling mematikan itu ular sanca kembang. Dan bobotnya pun bisa sebesar mungkin, bahkan bisa memangsa para manusia sekaligus dan hewan-hewan yang ukuran yang sangat besar. Nah itu. Jadi itulah beberapa bagian ular-ular yang sangat mematikan dari yang kelima sampai yang pertama itu. Dan tidak menyangka ya, ular yang sangat mematikan itu justru ular yang tidak punya bisa racun tapi sangat mematikan karena dengan liritannya itu teman-teman. Jadi tolong untuk semuanya hati-hati dan pahami semua ya gitu. Karena kita juga di sini tetap menjaga waspada karena lingkungan kita itu sama dengan lingkungan dia juga berdampingan ya. Jadi ular tersebut itu berdampingan dengan lingkungan kita. Jadi kita tetap harus berwaspada, berhati-hati dan jaga juga lestari, jangan sampai merusaknya. Oke teman-teman, sampai segitu aja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mungkin ini jadi motivasi buat kita. Jadi saya juga sama belajar ya teman-teman ya. Oke, sampai segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.